Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Cahayati. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari akuntansi manajemen. Yang pertama, mengapa biaya campuran menimbulkan masalah sewaktu dilakukan pengklasifikasian biaya dalam kategori tetap dan variabel? Jawabannya karena informasi yang bersedia untuk melakukan pengklasifikasian atau memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya campuran tersebut hanyalah informasi jumlah biaya suatu aktivitas dan jumlah penggunaan aktivitas, sehingga akan cukup sulit dalam mengidentifikasikan biaya tanpa adanya ukuran penggunaan atau biaya variabel dan biaya tetap tersebut. Lanjut yang kedua, mengapa grafik scatter adalah langkah pertama yang baik untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabelnya? Karena grafik scatter bertujuan melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak. Dengan menggunakan grafik tersebut, beberapa titik yang tampaknya tidak cocok dalam pola umum perilaku biaya mungkin dapat terungkap, sehingga diperoleh pengetahuan yang dapat memberikan justifikasi untuk mengeliminasikan dan mungkin menuntun pada perkiraan yang lebih baik mengenai fungsi biaya yang mendasarkan serta pengetahuan tentang hubungan antara biaya dan penggunaan aktivitas yang akan mempermudah usaha pemisahan biaya tetap dan variabel. Yang ketiga, jelaskan bagaimana metode scatter plot memisahkan biaya tetap dan variabel dari biaya campuran. Kemudian jelaskan cara kerja metode tinggi rendah, mengapa kedua metode tersebut berbeda. Metode scatter plot menyangkut pemeriksaan grafik scatter atau suatu plot yang menunjukkan jumlah biaya campuran pada berbagai tingkat aktivitas yang berbeda, dan pemilihan dua titik yang tampaknya terbaik untuk mewakili hubungan antara biaya dengan aktivitas, karena kedua titik tersebut membutuhkan suatu garis kedua titik yang terpilih tersebut dapat digunakan untuk menentukan titik potong dan kemiringan garis dari kedua titik tersebut. Titik potong tersebut memberikan perkiraan komponen biaya tetap dan kemiringan memberikan estimasi biaya variabel per unit aktivitas. Lanjut soal yang keempat, apa keunggulan metode scatter plot dibandingkan dengan metode tinggi rendah? Apa keunggulan metode tinggi rendah dibandingkan metode scatter plot? Keunggulan metode scatter plot dibandingkan metode tinggi rendah adalah metode scatter plot memungkinkan kita untuk melihat data secara visual, dapat menolong manajer menghindari jebakan atas terlihatnya hubungan antara biaya aktivitas yang tidak ada mungkin terjadi, daripada hanya memilih dua titik yang tampaknya mewakili pola biaya aktivitas umum, serta meskipun titik-titik tersebut bukan merupakan outlier, pasangan titik lainnya memungkinkan pilihan titik yang lebih mewakili secara keseluruhan. Sedangkan dalam metode tinggi rendah, titik tinggi dan rendah mungkin merupakan outlier, dan outlier ini menunjukkan hubungan biaya aktivitas yang tidak umum terjadi. Dengan demikian, rumus biaya yang dihitung dengan menggunakan dua titik ini tidak akan mencerminkan apa yang biasanya terjadi. Keunggulan metode tinggi rendah dibandingkan metode scatter plot adalah metode tinggi rendah memiliki keunggulan objektivitas. Metode tinggi rendah memungkinkan manajer untuk mendapatkan ketetapan yang cepat mengenai hubungan biaya dengan hanya menggunakan dua titik, sedangkan dalam metode scatter plot tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Soal yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan metode kuadrat terkecil. Mengapa metode ini lebih baik daripada metode tinggi rendah dan metode scatter plot? Jawabannya, metode kuadrat terkecil adalah metode statistik untuk menemukan suatu garis yang paling sesuai dengan serangkaian data. Metode ini digunakan untuk memecahkan komponen tetap dan variabel dari biaya campuran. Metode ini lebih baik dari metode tinggi rendah dan metode scatter plot karena metode kuadrat terkecil menghasilkan garis yang paling sesuai dengan titik-titik data sehingga lebih direkomendasikan daripada metode tinggi rendah dan scatter plot. Selain itu, metode kuadrat terkecil memiliki keunggulan dibanding metode lainnya dalam penilaian keadaan
keandalan persamaan biaya. Koefisien determinasinya memungkinkan analisis untuk menghitung jumlah variabilitas biaya yang dijelaskan oleh penggerak biaya tertentu. Koefisien korelasi juga mengukur kekuatan hubungan dan menunjukkan arah hubungan. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila saya masih ada kata yang terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.